Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Tenang sekali saya siang ini bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu, ya kan? Tapi ada hal yang update yang harus kita dapatkan ya, Bapak Ibu ya, dalam setiap diskusi ini. Tadi dari Pak Fajar kita dapat update bahwa KRIS, rumah sakit dengan kemampuan layanan, tarifnya juga nggak tarik tunggal jadinya Pak Fajar ke Iya, depan. betul dong. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin waktu acara di Solo, saya mendengarkan presentasi dari Dokter Obrin ya dan Pak Ihsan bahwa kris itu juga jadi 3 kelas Bapak Ibu kan. Iya, betul. Jadi nggak ada lagi satu kelas, jadi 3 kelas lagi gitu ya kan. Ada kelas 2 tempat tidur, ada kelas 4 tempat tidur plus, dan ada 4 tempat tidur yang biasa. Gitu. Nah, waktu itu kita tanya Pak Fajar, jadi kalau 3 kelas, jadi tarifnya gimana? Ya tarifnya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya apa bedanya ya dengan yang ada sekarang kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu loh. Ya kan? Jadi kita agak agak bingung juga gitu loh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kita tetap punya nanti kelas 2 tempat tidur, 4 tempat tidur plus, dan 4 tempat tidur gitu. Apa bedanya 4 tempat tidur plus dan 4 tempat tidur? 4 tempat tidur plus itu salah satu nurse call-nya two way. Kalau yang 4 tempat tidur biasa itu one way gitu. Ya kan? Nah, bahkan katanya yang 4 tempat tidur biasa boleh pakai kipas angin gitu ya. Tapi kita nunggulah nanti regulasinya. Tapi arah dan kebijakannya yang harus kita antisipasi bahwa tarif itu tidak tunggal lagi, ada perbedaan tarif dan kelas kris tidak standar satu kelas, jadinya 3 kelas gitu. Gimana Pak Fajar terhadap informasi ini nih? Seperti itukah dinamika terakhir? Biar teman-teman terupdate juga ini. Betul, betul, Dok. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C gitu jadinya. Tapi bukan kelas rumah sakit ya, tapi kelas rawat Iya. inapnya. Nah, karena kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak enak, istilahnya jadi A, B, C. Kan malah lebih rumit lagi deh jadinya. Iya kan? Kita udah terbiasa bertahun-tahun pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang jadi kelas A, kelas B, kelas C Kelas gitu C. ya. Kelas pelayanan ya. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya kan dari dinamika regulasi yang akan kita bahas bagaimana respon dari rumah sakit ya. Bagaimana respon dari rumah sakit. Saya tidak terlalu banyak menyiapkan slide untuk diskusi hari ini ya kan. Mudah-mudahan nanti ini saya siapin bukunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan akhir tahun ini buku ini akan selesai. Ya, rencana saya launchingnya di bulan November pada saat acara Hospital Management Update versi Banten, Bapak Ibu. Saya akan meluncing buku membangun organisasi yang anti fragile ini, ya kan? Anti fragile hospital, Bapak Ibu, judulnya, ya kan? Apa yang menjadi dasar, Bapak Ibu? Ini slide sudah sering saya tampilkan. Yang menjadi dasar ini kita tidak lagi mengelola lingkungan bisnis yang stabil karena ilmu kita selama ini Bapak Ibu ilmunya. Saya sekolah di MM Prastia Mulia Business School tuh ilmunya ini nih, ya kan? Karena stabil ya udah tumbuh 10% aja deh dari tahun lalu gitu ya. Bisa kita prediksi pertumbuhannya. Ilmunya manajemen risiko yang paling utama. Masa lalu adalah prediktor untuk masa depan. Jadi masa lalu tumbuhnya berapa, ya masa depan kita sesuaikan. Ya, jadi memang bertumpu pada masa lalu. Ya kan? Makanya ini masih banyak rumah sakit yang gini tumbuhnya 10% aja lah Dokter Edi dari tahun lalu gitu ya kan. Nah itu kalau lingkungan bisnis stabil. Yang terjadi adalah lingkungan bisnis ini kan berubah ya Bapak Ibu menjadi puka, tidak stabil, ya kan?
Maka pendekatan manajemennya bukan lagi optimasi, pendekatan manajemennya adalah adaptasi. Seberapa cepat rumah sakit beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, karena dia berubah cepat, maka ilmunya bukan lagi manajemen risiko, tapi manajemen ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu, harapan saya ya tim forum diskusi kita ini mulai banyak membaca buku manajemen ketidakpastian. Karena masa lalu tidak lagi relevan ya, karena ada perubahan paradigma, ada perubahan teknologi baru. Nah, apa solusi para ahli? Solusi para ahli menghadapi situasi seperti ini kan ada menawarkan organisasi agility, kita harus tangkas, cepat menyesuaikan diri, kita harus resilient, kita harus tangguh, ya, kita harus kuat, kokoh. Ada ambidexterity organisasi, ada anti-fragile organisasi, ada learning organisasi, ada skenario planning, ada learning organisasi. Macam-macam lah Bapak Ibu pendapat para ahli di dalam merespon atau menawarkan solusi terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, Bapak Ibu sudah mengadopsi yang mana kan ini dalam diskusi kita ini, ya kan? Ya. Mana nih diskusi kita ini, ya kan? Ya, yang Bapak Ibu banyak pakai, yang mana nanti saya bisa mendalami Bapak Ibu, ya kan? Nah, apa perbedaan? Ya. Manajemen di lingkungan stabil dan manajemen di lingkungan yang turbulen. Memang sumber keunggulannya. Nah, ini Pak Pajar, ini juga masalah ini di banyak rumah sakit kita. Ya. Kalau lingkungannya stabil, sumber keunggulannya itu memang economic of scale dan efisiensi operasional. Semakin kita efisien, ya kan? Nah, itu semakin kita berhasil. Tapi kalau kita lingkungannya berubah cepat, kita operasional sebaik apapun, kalau tidak relevan itu nggak bisa. Misalnya, saya sering ambil contoh kan ya Bapak Ibu. Kalau kita punya mesin ketik, mau seefisien apapun mesin ketik kita, nggak akan bisa dipakai karena lingkungan tidak butuh mesin ketik gitu. Nah, kita menghadapi era AI dan robotik. Apa ya nanti ini? Jangan-jangan landscape bisnis berubah total, Bapak Ibu. Yang menjadi keunggulan kita hari ini bisa menjadi tidak relevan untuk di masa depan. Gitu. Ini yang saya takutkan, Bapak Ibu. Ya. Perencanaan nggak bisa lagi jangka panjang, 5 sampai 10 tahun, ya kan? Iya, tetapi memang iteratif, Bapak Ibu. Tidak lagi top down, tapi iteratif, berulang. Dan jangka pendek, Bapak Ibu. Jadi cocok nggak masih? Cocok nggak masih? Kalau begitu nggak cocok, kita ulang lagi. Kita temukan lagi yang baru. Gitu. Nggak bisa lagi top down, tapi bottom up dan iteratif. Serta jangka pendek. Struktur organisasi nggak bisa lagi hierarki kaku dan berbasis fungsi atau silo. Tapi dia berbasis tim ya, yang bisa berkolaborasi, Bapak Ibu. Nah, memang beda lingkungan bisnisnya. Sehingga ilmu-ilmu membangun keunggulan bersaing seperti yang kita kenal Michael Porter misalnya dengan istilahnya sustainable competitive advantage, keunggulan bersaing yang jangka panjang, yang selamanya gitu ya. Nah, itu diganti dengan teori-teori competitive advantage yang bersifat transient. Keunggulan bersaing yang bersifat transient, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi jangka panjang, tapi gampang sekali untuk berubah. Sementara saja keunggulan bersaing kita ini. Ya, ini tantangan berat bagi rumah sakit. Jadi kita tidak boleh puas hari ini kita unggul dengan layanan A misalnya, maka selamanya rumah sakit kita akan unggul di bidang itu. Ya. Jadi keunggulan bersaing eh,
terus berubah, sifatnya sementara ya. Nah, untuk itu saya kembali mengingatkan yang harus diperbaiki dulu adalah cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan. Ini diingatkan oleh pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman. Ya, ada fast thinking, ada slow thinking. Saya sangat merekomendasikan buku ini, ya, karena sudah dicetak berulang-ulang di Gramedia, ya kan? Ya, sudah diterjemahkan Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak kita mengandalkan berpikir cepat yang bersifat intuitif karena banyak biasnya Bapak Ibu, banyak salahnya kita. Kita harus mengembangkan slow thinking, ya, yang lebih sistematis, lebih analitis, ya, butuh logik-logik dan butuh mental, Bapak Ibu. Memang ini harus dilatih. Malas Bapak Ibu kalau untuk slow thinking ini, ya. Tetapi untuk keputusan-keputusan strategis kita harus mengambil keputusan dengan cara seperti ini. Misalnya membeli MRI, jangan karena orang lain beli MRI kita ingin beli. Kita harus betul-betul melakukan studi kelayakan yang ketat, ya kan? Nah, ada error yang harus kita perhatikan, ya. Bisa bias dan bisa noise. Dalam membuat keputusan, kalau kita akurat, Bapak Ibu, semua anak panah bisa ke titik targetnya, itu aman, Bapak Ibu. Tapi di rumah sakit, menurut Daniel Kahneman dalam bukunya Noise ini, terlalu banyak noise, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi 5 dokter untuk satu diagnosa bisa 5 pendapat. Itu namanya noise. Tapi kalau 5 dokter diagnosanya pneumonia, 5 dokter membacanya diagnosanya tumor misalnya, maka salah semua, itu bias. Tapi di rumah sakit banyaknya noise. 5 orang untuk case yang sama punya 5 pendapat. Itu namanya noise. Bagaimana ya kita di rumah sakit mengurangi noise sini Bapak Ibu. Supaya kita bisa lebih akurat dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu dasar adaptability tadi menghadapi lingkungan yang dinamis itu, kita harus mengembangkan 3 kemampuan ini. Inilah dasar dari agile organisasi, Bapak Ibu. Organisasi yang tangkas, yaitu sensing. Kemampuan mendeteksi perubahan kesehatan, perubahan lingkungan bisnis lebih awal. Makanya Pak Fajar, forum-forum kita seperti ini itu adalah sensing. Jadi kita harus isi forum-forum diskusi ini terhadap informasi-informasi terkini. Karena disinilah kita menangkap sinyal-sinyal ke arah mana ini ada informasi terbaru apa gitu loh. Maka kita butuh berbagi, bukan dari narasumber gitu. Kalau hanya narasumber saja itu untuk kompetensi, tapi forum diskusi ini maksud saya ini jadi sensing apa yang terjadi di Sumatera Utara misalnya. Apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Malang, Jawa Timur misalnya. Nah, ini nih sensing. Oh, BPJS-nya lagi bergerak ke sini misalnya. Ada ini, ada ini. Nah, itu kemampuan sensing, kemampuan mendeteksi. Tetapi perlu saya ingatkan, kalau kita sudah bisa mendeteksi, selanjutnya apa keputusan yang harus kita ambil? Waktu balik ke rumah sakit kita harus memutuskan, harus melakukan sesuatu, nggak boleh nggak. Ya. Misalnya kita tahu nih, kris jadi 3 kelas, tarif menjadi 3 tarif misalnya. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu kita harus mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, sumber daya bisa kita alihkan. Apakah itu uang atau anggaran, apakah itu SDM, bisa kita alihkan. Bapak Ibu, ini adalah 3 skill, 3 keterampilan, 3 kompetensi kalau kita ingin disebut dengan organisasi yang agile. Bahkan agility itu memiliki manifesto merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana.
Jadi dia memang mengejar produk market fit, Bapak Ibu, kesesuaian dengan lingkungan. Nanti saya akan berikan contohnya, ya, bagaimana kita ngedesain supaya produk market fit. Nah, ini nih kata kuncinya ini. Antara layanan yang kita sediakan dengan kebutuhan market itu harus fit, ya, harus sesuai. Produk market fit. Itu adalah agility, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah ambidexterity. Karena dua ini, antara agility dan ambidexterity, itu adalah menjadi pondasi untuk fragile organisasi. Organisasi yang anti rapuh. Nah, yang sulit ini adalah ambidexterity organisasi ini, yaitu kita memiliki kemampuan eksploitasi dan eksplorasi. Kemampuan eksploitasi dan eksplorasi secara bersamaan, Bapak Ibu. Eksploitasi misalnya, kayak Anissa deh, kita ambil contoh. Bagaimana Anissa mengeksploitasi pasien-pasien BPJS yang ada saat ini? Kami terus melakukan efisiensi, misalnya. Kami terus melakukan improvement-improvement untuk pasien BPJS. Tetapi di saat yang sama, harusnya Anissa melakukan eksplorasi juga untuk mencari peluang-peluang di tempat yang lain, terutama di segmen non BPJS misalnya. Nah, Bapak Ibu, kemampuan eksploitasi dan eksplorasi ini ibaratnya tangan kanan dan tangan kiri yang harus seimbang kita lakukan. Cukup nggak sudah kita melakukan eksplorasi untuk menangkap hal-hal baru, atau kita terlalu fokus pada eksploitasi, Bapak Ibu? Hanya fokus pada layanan yang sudah ada saat ini. Nah, ini contoh ya. Bagaimana dua hal harus bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itulah pendekatan dari ambidexterity. Dua hal ini harus bisa bersama-sama kita lakukan, Bapak Ibu. Kita baca satu-satu nih. Ya. Competitiveness, ya. Daya saing. Kita mau hanya fokus kepada operasional hari-hari, atau kita mau juga fokus pada yang strategik, keunggulan bersaing di masa depan gitu. Kalau strategik kan berpikirnya lebih lama. Kalau operasional kan berpikirnya bulan ke bulan, Bapak Ibu. Nah, kita di manajemen kadang terjebak hanya berpikir di operasional bulan ke bulan. Ya, disuruh mikir untuk 2-3 tahun, nah itu nanti aja deh. Berpikir untuk 2-3 tahun ke depan gitu. Kita terlalu jangka pendek berpikirnya. Orientasi kita terlalu jangka pendek, agak malas kita untuk jangka panjang. Misalnya untuk konvensional atau digital. Nah, untungnya yang ini teman-teman udah banyak berpindah semuanya digital. Untuk pengembangan, apakah mau modal sendiri atau berjejaring atau KSO misalnya. Transformasinya apakah menjaga stability atau di saat yang sama juga mengelola perubahan. Kedua-duanya harus bisa kita lakukan. Termasuklah low cost dan diferensiasi. Kompetisi, kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, yang tension 1, tension 2 ini harus mampu dilakukan kedua-duanya secara bersamaan. Makanya lambangnya ya seperti itu, lambang paradok itu. Jadi bukan milih salah satu, Bapak Ibu. Bukan milih salah satu, tapi kedua-duanya harus mampu kita lakukan. Nah, dari mana anti-fragile ini dasarnya? Dasarnya ini adalah dari buku Nassim Nicholas Taleb, Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau membagi bagaimana organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang berubah cepat, ya kan? Dalam 3 kategori, yaitu rumah sakit yang fragile atau rapuh. Jadi begitu ada perubahan-perubahan yang cukup besar, rumah sakitnya bisa tutup, Bapak Ibu, bisa bangkrut atau gulung tikar. Nah, itu rapuh.
Yang kedua adalah rumah sakit yang tangguh atau kuat, ya, resilient, seperti batu karang atau benteng yang diterpa gelombang dia tetap berdiri kokoh. Tapi kelemahannya adalah dia tidak berubah, Bapak Ibu. Kelemahannya adalah dia tidak berubah. Dia hanya bertahan atau survive, Bapak Ibu. Nah, jangan dulu organisasi yang seperti inilah yang kita bangun. Tetapi di masa depan, nggak bisa hanya untuk bertahan. Rumah sakit harus jadi anti rapuh atau anti fragile, adalah justru menjadi lebih kuat saat ada guncangan. Menjadi lebih kuat karena ada perubahan, seperti otot manusia jika diberi beban atau stres dia justru tumbuh lebih besar, Bapak Ibu. Seperti otot manusia jika diberi beban atau stres dia justru tumbuh lebih besar. Nah, pemahaman inilah yang mulai harus kita masukkan Bapak Ibu ke dalam organisasi kita. Nggak semata-mata membangun organisasi yang kokoh Bapak Ibu. Nah ini ya, ibaratnya benteng di lautan Bapak Ibu. Lautan itu cermin dari dinamika lingkungan bisnis yang sangat berubah cepat. Ya. Rumah sakit kita dirancang sama seperti benteng untuk stabil menghadapi segala cuaca. Ya. Rumah sakit dibangun di atas solid modernity, Bapak Ibu. Solid modernity. Bahwa kita harus hierarki, birokrasinya kuat, standarisasinya yang kaku. Zygmunt Bauman mengatakan era ini bukan lagi era solid modernity, tapi liquid modernity, Bapak Ibu. Dalam kondisi cair tidak ada bentuk yang abadi. Regulasi berubah cepat, kebijakan BPJS terus berubah bahkan dalam hitungan bulan, dan ekspektasi pasien terus meningkat atau meluap. Maka Bauman mengatakan, selama ini keunggulan rumah sakit diukur dari ruang yang mereka tempati, gedungnya yang besar, tempat tidur, atau rawat jalannya yang megah. Di era solid atau liquid modernity, aliran waktu, flow of time jauh lebih krusial, Bapak Ibu. Aliran waktu jauh lebih krusial daripada space atau bentuk, Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih untuk kita dalami ya konsep dari liquid modernity. Jadi, di era liquid modernity yang serba cepat ini, godaan terbesar bagi seorang pemimpin rumah sakit adalah terjebak pada angka, pada efisiensi dan algoritma. Berapa target pendapatan kita? Berapa target EBITDA kita? Ya kan? Kita banyak terjebak di situ sehingga melupakan bahwa di balik setiap data yang bergerak di layar ada nyawa yang berharga dan bermartabat yang harus dijaga. Kita harus kembali ke hal itu sendiri, yaitu hakikat sebuah rumah sakit bukanlah gedung yang megah atau sistem IT yang canggih, melainkan momen pertemuan antara manusia yang menderita dan manusia yang menolong. Menyeimbangkan kedua ini, itulah tangan kanan dan tangan kiri, Bapak Ibu. Di satu sisi kita harus bicara tentang quality, tapi di sisi lain kita harus bicara tentang angka. Ambidexterity muncul di sini, Bapak Ibu. Ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Nah, kalau tadi perbedaan antara lingkungan bisnis stabil dan lingkungan bisnis yang dinamis, sekarang perbedaan antara manajemen rumah sakit tradisional dengan manajemen rumah sakit yang anti fragile, Bapak Ibu. Jadi respon terhadap krisis, menghindari guncangan kalau kita tradisional, artinya kita bertahan. Tapi yang agile itu adalah memanfaatkan guncangan sebagai nutrisi untuk perbaikan sistemik, Bapak Ibu.
Yang penting lagi sebenarnya memandang kesalahan. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan bagi manajemen rumah sakit yang agile itu adalah vaksin organisasi. Ibaratnya kuman yang masuk ke dalam tubuh yang membangun sistem imun, Bapak Ibu. Sistem imun sehingga di masa depan kalau kita menghadapi guncangan kita jauh lebih kuat. Jadi Bapak Ibu kita bisa baca di sini beda banget ya paradigma manajemen tradisional PS anti fragile Bapak Ibu. Ya. Misalnya struktur organisasi ya dia lebih kolaborasi, tidak lagi boleh top down. Kita ambil lagi peran teknologi misalnya ini sekedar administratif kalau di tradisional, tapi di anti fragile adalah untuk decision making berbasis data, Bapak Ibu. Nah, menjadi anti fragile berarti berhenti menjadi korban dari keadaan. Rumah sakit tidak lagi sekadar objek yang diterpa badai perubahan, melainkan subjek yang menari dan tumbuh besar di dalam badai tersebut. Kita tidak lagi bertanya bagaimana kita bertahan, melainkan bagaimana perubahan atau krisis ini bisa membuat rumah sakit kita menjadi yang terdepan, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi bertahan, tapi bagaimana kita bisa berkembang. Nah, Bapak Ibu, ya, bagaimana langkah untuk mentransformasi rumah sakit kita menjadi anti fragile? Ini yang saya lakukan di Anissa, Bapak Ibu. Ya. Dan ini juga yang menjadi inti dari buku saya. Ya. Yang pertama adalah membangun digital driven decision support system, Bapak Ibu. Jadi navigasinya yang memandu kita di era yang berubah cepat ini itu adalah data. Makanya saya membangun namanya dashboard, Bapak Ibu. Lebih dari 100 dashboard yang ada di Anissa, Bapak Ibu. Itulah yang memandu kami untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah menerapkan dual strategi. Ya. Yang satu adalah segmen JKN menjadi andalan Anissa. Kami juga sekarang mulai coba melihat untuk segmen non-JKN seperti BPJS Tenaga Kerja yang coba kami optimalkan dan pasien out of pocket Bapak Ibu, terutama vaksinasi, tumbuh kembang gitu Bapak Ibu, MCU. Nah, coba kami kembangkan untuk segmen non-JKN-nya. Yang ketiga, saya menanamkan psychological safety. Jadi karyawan saya akan produktif kalau mereka happy, Bapak Ibu, mereka merasa aman. Yang keempat, melakukan silo busting. Jadi kita tidak boleh terkotak-kotak, kita harus lintas fungsi. Yang kelima, membangun strategi redundansi, yaitu cadangan strategis. Jadi SDM, kata saya, kalau di Anissa tidak boleh lagi terlalu mepet. Jumlah SDM kita harus lebih banyak, lebih luas. Kalau ada opportunity, kita bisa mobilisasi. Tidak boleh terlalu mepet jumlah SDM kita. Yang keenam, transformasi ke ambidextrous leadership. Ya kan? Tadi ambidextrous adalah tangan kanan dan tangan kiri bisa dikerjakan secara bersama-sama atau sama baiknya, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke slide-slide saya yang biasa, untuk bisa membangun anti-fragile itu memang membutuhkan modal manusia, modal organisasi, dan modal IT, serta ini namanya rumah Anissa. Kalau tadi pohon Anissa harus fondasinya kuat, yaitu transformasi digital, harus kuat strategi bisnisnya. Pilar-pilarnya manajemen SDM, manajemen pelayanan, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan harus betul-betul kokoh.
pondasinya kokoh, pilarnya kuat, dan harus memiliki jiwa entrepreneur, Bapak Ibu. Entrepreneurial leadership. Sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi bisa tercapai. Bapak Ibu kuat nggak? 4 pilar ini di rumah sakit Bapak Ibu. Pilar SDM, pilar pelayanan, pilar pemasaran, dan pilar keuangan. Punya jiwa entrepreneurship nggak kita? Pondasi kita, transformasi digital dan strategi bisnis itu berjalan dengan kuat nggak? Kokoh nggak transformasi digital kita serta strategi bisnis kita, Bapak Ibu? Nah, saya memberikan contoh, ini slide-slide akhir saya, ya. Saya memberikan contoh bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi. Pak Fajar tadi bilang sudah ada kick off, ya. Sudah ada kick off untuk implementasi kemampuan layanan, kris, dan tarif EDRG. Ini data Anissa, Bapak Ibu. Berdasarkan data klaim Januari sampai Maret 2026. Kalau kami Januari sampai Maret 2026 tagihan BPJS berbasis inasi bijis 58 miliar, kalau diganti ke EDRG itu kami jadi 68 miliar, meningkatnya 17%, Bapak Ibu. Sebuah angka yang cukup baik, ya, yaitu meningkatnya 17%. Atau 10 miliar pendapatan kami bertambah, Bapak Ibu, kalau tarif ini kita pakai. Bagaimana berbasis kelas? Kelas 1 meningkat 4%, kelas 3 meningkat 26%. Ternyata yang meningkat paling tinggi itu adalah kelas 3. Nah, tapi ini tarifnya masih tarif tunggal, belum tarif 3 layer nantinya yang diterapkan. Rawat jalan meningkat 20%, rawat inap meningkat 15%. Jadi Bapak Ibu dari angka ini kelihatan ada opportunity kalau kami menangkapnya. Ada peluang. Ini kan artinya sinyal. Lalu yang kedua, apa keputusan yang kita ambil? Yang nomor 3, apa sumber daya yang harus kita realokasi, Bapak Ibu? Jadi itu 3 pola pikir dari agility. Nah, di mana yang meningkat tinggi? Ini masing-masing KSM dengan jumlah pasiennya, Bapak Ibu. April kami lagi hitung lagi, ya, dengan jumlah kasus yang lebih banyak, mudah-mudahan dia lebih stabil datanya. Penyakit dalam, Bapak Ibu, kami meningkat hanya 6%, anak 33%, obgyn 11%, bedah umum 16%, ya kan? THT 20%, paling bawah itu, Bapak Ibu. Yang paling kami khawatirkan dari EDRG adalah ventilator yang kurang dari 96 jam. Itu tidak lagi masuk grup penti, Bapak Ibu, tapi grup diagnosanya. Kami mengalami penurunan tarif 43%. Tapi kalau pentinya lebih dari 96 jam, di Anissa ada 75 kasus, tarifnya tetap meningkat, Bapak Ibu. Sebesar 76%. Kalau pentinya lebih dari 96, bahkan lebih dari 21 hari lossnya, Anissa ada 8 kasus, itu tarifnya meningkat 126%. SC meningkat 15%, kraniotomi meningkat 78%, Bapak Ibu, appendiktomi meningkat 35%, kita harapkan itu, hernia meningkat 12%, hemoroid turun 21%. Nah, ini CT scan, CT scan kontras 2,2 kita dibayarnya, CT scan non kontras 1,4 kita dibayarnya, Bapak Ibu. Jadi CT scan tinggal 2 tarif, kontras dan non kontras, begitu juga MRI kontras dan non kontras. Yang pakai kontras 3,9, yang non kontras 3,1, Bapak Ibu. Nah, harapan saya setelah melihat angka-angka ini,
ya kan? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sakitnya? Nah, inilah yang harus kita diskusikan siang ini sehingga rumah sakit Bapak Ibu bisa berubah menjadi rumah sakit yang anti fragile. Ya kan? Seperti itu Pak Fajar, diskusi singkat dari saya. Saya akan menulis ini secara lebih komprehensif nantinya di dalam buku saya yang akan saya terbitkan mungkin di sekitar bulan November. Baik, Seperti itu Pak Fajar, silakan ya. kita diskusi Bapak Ibu.